Mungkin bisa diceritakan Bu, proyek ini apa sebenarnya Bu? Proyek ini hasil dari kunjungan Bapak Presiden Bapak pada tanggal 2 Mei 2025. Kami mendapatkan bantuan dari Bapak Presiden. Bisa ceritakan bagaimana dapat sasaran bantuan gitu, apakah sebelumnya ada informasi atau bagaimana? Ya, kalau untuk SD Cimapar 5, kami sempat bertanya ketika ada kunjungan Bapak Presiden. Maksud dan tujuannya itu kan, saya pikir Pak, waktu itu dari MBG Bapak Presiden datang. Ketika kami ngobrol dengan Bapak Dirjen GTK, ternyata bukan untuk MBG. Maksud dan tujuannya itu dilihat memang SD Cimapar 5 itu sarana prasarananya kurang. Kami aja hanya mempunyai 5 ruang kelas. Nah, itu pun tidak semata-mata beliau datang ke sini karena dilihat dari dapodiknya kami itu untuk rapat pendidikannya bagus. Selama 3 tahun berturut-turut kami selalu mendapatkan bantuan dari Boskin. Jadi dilihat dari situ. Tapi untuk pembangunan ini kan tadi Siap. Ada ruang RKB-nya Pak yang 5 kelas dengan toilet, terus ruangan kepala sekolah juga direhab, terus ruangan musola juga direhab. Nah, seperti itu. RKB-nya memang RKB-nya 5 kelas Pak. 5 kelas. Yang tadinya 5, kita punya 5 jadi ditambah 5. menjadi 10. Ada penambahan fasilitas yang lain. Fasilitas yang lain seperti ruang UKS ya Pak, yang kita tambahkan, toilet juga dibangun punya kita, alhamdulillah. Sekarang belajar mengajar Sekarang untuk belajar mengajar kita menumpang di SD Cimapar 5. Cimapar 1, izin Cimapar 1 sampai selesai pembangunan. Untuk selesai pembangunan kita sih ditargetkan memang harus sampai 31 Desember, tapi kita berusaha sampai 15 Desember. Nah, yang 15 harinya itu kita gunakan untuk membuat pelaporan. Ada informasi soal anggarannya? Untuk informasi anggaran kita mendapatkan dana 2,4 miliar. Dan untuk dana tersebut kita selalu transparan, untuk selalu terbuka, dan kita juga selalu menyampaikan ke Dinas Pendidikan dan pihak yang terkait untuk pengelolaan. kalau sebelum pembangunan ini ada keluar apa di sana sarana Banyak Bapak, terutama tadi ruangan kelas kurang, terus kita juga yang adanya izin di kampung ya Pak ya, jadi dari pendidikannya juga seperti sarana prasarana yang lain tidak punya. Kami alhamdulillah setelah kedatangan Bapak Presiden mendapatkan pendidikan TV digital, kita belajar juga di situ. Mungkin kalau untuk sekarang kita off dulu karena memang untuk pembelajaran menggunakan TV tersebut kita nggak bisa, bahkan TV-nya tersebut kita titipkan dulu karena kita menumpang. Dan semenjak tanggal 2 Mei itu adanya TV ya, kita langsung belajar dengan anak-anak, dengan gurunya juga kita ulik terus dari pendidikan TV digital tersebut. Ada semangat juga untuk anak-anak. Saya lihat anak-anak di sini sampai mendapatkan juara IPS OSN kedua, dapat juara kedua, dan matematikanya kelima. Jadi itu menurut kami sudah merupakan dampak yang terbaik dari kedatangan Bapak Presiden tersebut. Biasanya sebelumnya satu kelas isinya berapa? Satu kelas di kami itu untuk kelas 1 yang tahun sekarang, karena memang ada SK-nya Bu, tidak boleh menerima lebih dari 28 siswa. Tapi kalau menurut kami untuk tahun sekarang itu udah banyak. Bahkan kami itu sampai mengarahkan ke orang tua murid yang daftar di kami ada sekitar 20 siswa. Kami tidak bisa menerimanya karena udah ada SK harus 28. Kalau yang susah lah Bu untuk yang tahun-tahun yang lalu untuk menerima siswa sampai ingin terpenuhi kuota itu susah. Tapi semenjak adanya dampak Bapak Presiden datang dan kita mendapatkan bantuan dari Bapak Presiden, udah dilirik sama orang tua murid. Mungkin karena ada bantuan tadi kita bagus gitu sekolah kami nanti. total siswa? Kalau total siswa sekarang 203. Iya, yang dari tadinya 191 dan ada keluar kemarin kelas 6 24 siswa
Jadi yang pindahan pun udah banyak ke kami, ada yang dari Jakarta, dari Cirebon udah ke kami ada. Itu kalau sebelumnya ada 5 kelas, itu gimana pembagian? Pembagiannya, ya betul. Pembagiannya ada sekolah siang dan sekolah pagi. Kalau udah selesai pembangunan itu masih sama Pagi semua, pagi semua. Karena kita sudah mencapai 9 rombak, karena di SDJ Mayopan 5 ada 9 rombak. Bu, ini tenaga kerjanya dari mana, Bu? Untuk tenaga kerja sebagian Pak dari masyarakat setempat. Oh, ada nggak orang tua Ada, murid? ada Bapak orang tua murid di sini. Bisa nanti wawancara sama beliau ya? Bisa Bapak. Ada berapa orang Bu orang tua murid? Ada satu orang. Ya. Bu, lagi Bu, pertanyaan, ini kan dananya nggak sedikit Bu. Untuk menjaga keamanan dan seterusnya gimana Bu? Keamanan Artinya dari penyelewengan atau mungkin dari oknum-oknum dan seterusnya gitu. Alhamdulillah Bapak, kita kan diarahkan juga oleh Dinas Pendidikan untuk hal itu mudah-mudahan tidak terjadi, karena kita pun selalu memantau Pak keadaan di lapangan sampai mana progresnya, terus misalkan kita pencairan uang sekian harus sampai mana keuangannya, pengeluaran keuangan juga, pembelanjaan selalu kami pantau dan kami selalu melaporkan ke Dinas Pendidikan dan pihak terkait. Jadi antara pengeluaran dengan yang diambil uang tersebut harus jalan. Jadi transparansi Siap ya. Bapak, selalu transparan. Iya.